Publik kembali dibuat geger. Kasus yang sempat mereda, kini justru memunculkan babak baru yang tak kalah menghebohkan. Berkas perkara yang menyeret nama Roy Suryo diketahui dikembalikan oleh pihak kejaksaan kepada kepolisian. Langkah ini sontak memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ada apa sebenarnya di balik pengembalian berkas tersebut? Di tengah situasi ini, kuasa hukum RRT justru semakin menunjukkan keyakinannya. Mereka menilai pengembalian berkas tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perkara ini belum tuntas secara hukum, bahkan membuka kembali ruang untuk menguji keaslian dokumen yang selama ini dipersoalkan. Kuasa hukum RRT menegaskan, rangkaian kejanggalan yang muncul sejak awal justru semakin menguatkan klaim dan dugaan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, masih menyisakan persoalan serius yang belum terjawab secara transparan. Menurut mereka, jika tidak ada masalah mendasar, seharusnya proses hukum berjalan mulus tanpa bolak-balik berkas. Fakta pengembalian ini dinilai sebagai bukti bahwa aparat penegak hukum masih menemukan celah yang perlu diperjelas. Hari ini secara resmi diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa pengiriman tahap 1, yaitu pemberkasan dari penyidik ke kejaksaan untuk klaster 2 ya. Ada Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, itu berkas perkaranya dikembalikan oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum, dan pengembalian berkas ini mengkonfirmasi bahwa berkas yang sebelumnya dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu belum memenuhi persyaratan yang diharuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi berkas yang dikirimkan sebelumnya itu setelah diteliti berdasarkan P16 itu adalah penentuan jaksa peneliti sekaligus jaksa penuntut umum untuk perkara tersebut, yang tugasnya adalah melakukan penelitian berkas perkara berdasarkan BAP saksi, BAP ahli, ya, kemudian juga ada BAP para tersangka gitu ya. Hasilnya adalah secara resmi tadi kita udah mendengar bahwa dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya dikembalikan? Dikembalikan itu berarti berkas perkara yang sebelumnya sudah diserahkan kepada penyidik, dari penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu belum memenuhi syarat, belum layak untuk disidangkan, untuk dibawa ke proses peradilan. Berarti berkas yang selama ini dinyatakan sudah begitu luar biasa, ada 300 saksi diperiksa, ada 22 ahli diperiksa, ada 700 hampir 800 barang bukti dikirimkan ke jaksa. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti belum memenuhi syarat untuk disidangkan. Nah, tadi menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 catatan penting yang menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti. Yaitu pertama adalah perlu lagi pendalaman terhadap saksi. Menurut kami, perkara ini sebenarnya perkara sederhana. Tetapi saksi yang sudah diperiksa sebelumnya pada tahap penyidikan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan itu kan 130 saksi. Ketika jaksa memberikan petunjuk bahwa perlu lagi didalami keterangan-keterangan saksi, apa kurang 130 saksi itu? Saya kira ini satu perkara yang pidana yang mungkin salah satu di Republik yang butuh sampai ratusan saksi gitu. Di dalam hukum pidana itu kan sebenarnya yang penting adalah 2 saksi. 2 saksi cukup. Yang penting nggak boleh 1 saksi. Unus testis, nullus testis. 1 saksi bukan saksi. 2 saksi aja cukup sebenarnya, sepanjang keterangannya bersesuaian. Kalau ada 130 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, kemudian berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti mengatakan bahwa perlu lagi pendalaman terhadap 130 saksi itu, berarti keterangan 130 saksi ini masih belum nyambung nih keterangannya nih. Berarti belum ada yang bersesuaian nih keterangan satu dengan yang lain. 130 saksi masa nggak ada persesuaian alat buktinya? Iya. Berarti ini masih menimbulkan keraguan dari jaksa terhadap berkas perkara. Itu dari sisi keterangan saksi. Yang kedua, tadi juga kami mendengar bahwa salah satu petunjuk dalam P19 adalah perlu pendalaman ahli.
Loh, ini kan sudah 22 ahli diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kurang apa coba ahli-ahli itu? Kalau diperlukan lagi pendalaman terhadap keterangan ahli, berarti 22 ahli yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, kemudian berita acara pemeriksaannya dikirim kepada jaksa peneliti, berarti belum menimbulkan keyakinan juga. Berarti perkara ini masih sumir barang ini. Ya. Makanya jaksa tidak berani mengambil keputusan untuk mem-P21-kan berkas perkara. Karena masih bolong-bolong ini berkas perkara, masih cacat ini. Masih banyak hal yang belum bersesuaian. Ya, 22 ahli itu kan bukan main gitu loh. Dan 22 ahli itu kan dari beragam disiplin ilmu. Ada dari hukum pidana, ada dari digital forensik, ada dari ahli IT, ahli linguistik, ya kan? Kemudian ada ahli-ahli yang macam-macam lagi tuh. 22 ahli diperiksa. Masa perlu lagi pendalaman ahli? Perkara sekecil ini butuh berapa ahli sih? Butuh ratusan ahli. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ada juga petunjuk dari jaksa peneliti berkas perkara bahwa terhadap P19 salah satu catatan jaksa adalah perlu pendalaman barang bukti. Berkas perkara ini sudah hampir 800 barang bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa kurang apa coba barang buktinya? 800 barang bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi setelah diperiksa oleh jaksa peneliti berkas dan jaksa penuntut umum bahwa perlu lagi pendalaman terhadap barang bukti. Kita butuh barang bukti apa lagi? Barang bukti utama ijazah sudah disita. Ijazah SMA sudah disita. Katanya skripsi sudah disita. Kemudian semua dokumen pendaftaran mahasiswa program sarjana Fakultas Kehutanan katanya juga sudah disita. Terus kemudian 13 ijazah pembanding juga sudah disita. Itu kan barang bukti semua tuh. Ya. Kemudian lagi adalah skripsi dari teman-teman Pak Jokowi juga sudah disita. Hampir 800 barang bukti disita. Tetapi jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa perlu lagi pendalaman barang bukti. Terus barang bukti apa lagi yang dibutuhkan dalam perkara ini? Berarti menurut kami berkas perkara tahap 1 yang dikirimkan penyidik Polda Metro Jaya kepada jaksa penuntut umum belum memberikan keyakinan material bahwa perkara ini layak naik ke tahap persidangan. Makanya jaksa tidak mau ngambil resiko. Dia nggak mau mem-P21-kan berkas perkara. Kenapa? Karena begitu limpah tahap 2 dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, maka beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan jaksa tidak mau mengambil resiko menyidangkan satu perkara yang alat bukti belum memberikan keyakinan kepada mereka. Karena tindak lanjut daripada pelimpahan berkas perkara adalah jaksa akan menyusun surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu kan harus memberikan keyakinan gitu loh. Dia menuntut orang dengan alat bukti maupun barang bukti yang belum memberikan keyakinan. Makanya jaksa tidak mau mengambil risiko meskipun perkara ini adalah perkara mantan Presiden Republik Indonesia. Insyaallah. Ya. Jadi itu yang sebenarnya kami bisa nilai dari keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya. Jadi intinya adalah berkas perkara ini belum layak untuk disidangkan. Itu. Amin. Terima kasih. Kita tidak memenuhi syarat untuk jadi tersangka. Jangan itu harus segera dilepaskan. Artinya dibebaskan dari ketersangkaan. Sip. Oke. Thank you ya, Mbak-mbak ya. Gila lo. Kurang bukti apa coba, Bang? Hah? Sedikit ya. Tanggapan saya dari pernyataan kuasa hukum hari ini, Bang Gopur Sangaji, dapat dikatakan bahwa tersangka itu tidak layak ditersangkakan. Yang layak ditersangkakan adalah Joko Widodo karena dari sekian banyak yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya, artinya di situ ada masalah besar yang meragukan. Saya tetap meyakini ijazah Jokowi memang palsu. Itulah yang membuat kejaksaan tidak berani mengambil bola panas ini. Situasi ini membuat publik kembali menanti
Ataukah kasus ini akan benar-benar dibuka secara terang benderang atau justru kembali menguap tanpa kejelasan? Satu hal yang pasti, dinamika hukum ini kembali menempatkan kasus ijazah Jokowi di pusat perhatian nasional dan tekanan publik agar kebenaran diungkap kini semakin menguat.